Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uli والخاتم بما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم أما بعد أيها الأخوان hari ini kita masuk dua pembahasan terakhir dari bab ikhlas, dua hikmah yang terakhir dari bab ikhlas. Maka Allah anugerahkan keikhlasan di dalam hati kita. Dua hikmah terakhir ini adalah menjelaskan dua alasan seseorang itu beramal tapi dia tidak menuntut balasan dari amal yang dia lakukan. Masih ingat kan kita pembahasan ada tiga ikhlas, tingkatan ikhlas itu yang pernah kita bahas, yaitu ikhlas mereka beribadah kepada Allah tapi disertai keinginan-keinginan dunia, apakah itu dimurahkan rezeki, diselamatkan, atau dan kepentingan akhirat agar dimasukkan surga, dijauhi oleh neraka. Ini awamul muslimin. Ya, awamul muslimin. Umumnya kaum muslimin beribadah dengan tujuan seperti itu. Dan Allah akan memberikan. Ya, Allah akan memberikan. Apakah itu perkara dunia ataupun perkara akhirat sesuai janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang yang beribadah karena Allah tapi disertai dengan keinginan akhirat. Dia tidak memikirkan perkara dunia, yang dia inginkan perkara akhirat. Nah, apakah itu masuk surga atau dijauhi dari neraka. Ini ikhlasnya khawas. Khawas. Kemudian yang ketiga ini yang kita bahas. Hikam ini ditutup bab ikhlas ini untuk membahas tiga kelompok yang ketiga ini. Akan membahas kelompok yang ketiga, yaitu orang yang beramal karena Allah tanpa mengharapkan apapun dari Allah. Ini kelompok khawasul khawas. Ini sedikit sekali. Semoga Allah bisa sampaikan kita di kelompok yang ketiga ini. Di hikam yang terakhir ini akan menjelaskan tentang pandangan golongan yang ketiga ini, agar kita tidak bingung. Mereka beribadah kepada Allah tidak mengharapkan surga, bukan karena surga, bukan karena neraka, bukan ada kepentingan apapun. Dua alasan seseorang beramal tapi tidak menuntut balasan dari amal itu. Yang pertama karena cinta. Ini secara global dulu. Yang pertama karena cinta. Amalnya itu berdasarkan cinta. Cinta mereka bukan cintanya kita. Cinta mereka betul-betul cinta yang hakiki. Cinta yang sebenar-benarnya cinta sejati, bukan cintanya kita. Cintanya kita faktanya berbeda. Yang kedua karena memandang amal itu dari Allah. Nah,
Yang akan kita bahas hari ini yang pertama. Nanti hikam selanjutnya yang kedua. Nah, saya akan kasih gambaran dulu biar mudah. Ada seseorang, orang ini mengatakan kepada kita, saya cinta, dia berkoar-koar, dia cinta sekali sama kita. Berkoar-koar dia cinta mati sama kita. Nah, lalu orang yang mengatakan cinta sekali sama kita ini, lalu kita suruh, tolong ke warung belikan apa atau belikan beras ke warung dekat sini. Ya, akhirnya pergi. Ini yang ngaku cinta sama kita. Pergi dia ke warung. Akhirnya dibeli beras, dia balik dan diberikan sama kita beras tersebut. Lalu dia minta upah. Dia minta upah karena sudah kita suruh ke warung. Kita percaya enggak cintanya dia ini? Percaya enggak? Disuruh katanya cinta, ngomongnya besar sekali, cinta sekali. Gitu suruh warung minta upah. Inilah orang yang mengaku cinta kepada Allah. Allah perintahkan sholat 2 rakaat, lalu minta balasan sama Allah, lalu dia mengatakan cinta kepada Allah. Pas enggak nih? Enggak. Ya. Jelas? Paham kan gambaran kan? Ya. Kalau orang tersebut benar-benar cinta kepada kita, dia betul-betul cinta kepada kita, saat kita suruh dia ke warung, dia kembali lagi, dia tidak akan menuntut apapun dari kita. Dia tidak akan menuntut apapun dari kita. Begitu juga orang yang punya cinta yang hakiki kepada Allah, cinta sebenar-benarnya cinta kepada Allah, cinta yang sejati, dia tidak akan menuntut apapun dari Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada dia. Bisa dipahami? Nah, itu secara umum dulu. Ya, itu secara umum. Ya. Orang ini, kelompok ini, mereka beramal berdasarkan cinta. Kalau kita bukan berdasarkan cinta, maka kita ada tuntutan. Baca zikir ini biar murah rezeki. Baca ini biar dipanjangkan umur. Baca ini biar dimudahkan segala urusannya. Beramal ini biar masuk surga. Beramal ini biar dijauhi dari neraka. Bukan tidak boleh. Jelas. Allah akan berikan. Masih ingat ya, jangan kita menyalahkan amal ini. Allah akan berikan sesuai dengan janji Allah. Kita beramal karena perkara dunia, Allah akan berikan. Kita beramal karena Allah dan mengharapkan surga, Allah akan berikan surga kepada kita. Kita beramal agar dijauhi oleh neraka, Allah akan jauhi kita dari neraka. Allah akan berikan. Jelas. Tapi kalau kita mengklaim cinta Allah, tidak pas. Sama tadi, orang yang berkuar-kuar, dia cerita di mana-mana, ana ini cinta sekali sama ini. Ana cinta sekali sama kamu. Luar biasa cintanya. Gitu so warung enggak sebentar minta upah dah. Pas enggak tuh? Semua orang akan kata bual dia gitu kan. Ya. Enggak pas. Nah, begitulah kelompok ketiga ini, mereka beribadah kepada Allah berdasarkan cinta. Jadi mereka tidak menuntut apapun dari Allah. Apakah itu ganjaran, balasan, pahala, enggak. Mereka beribadah berdasarkan perasaannya. Ya, ini ikhlas yang tertinggi. Sampai ada orang saleh, malaikat ini heran. Dia melihat di langit, di langit Lauhul Mahfuz, nama orang ini penduduk neraka.
Dia mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin orang ini penduduk neraka? Ini ahli ibadah luar biasa. Kata Allah turun. Dia lihat fulan, lihat ibadahnya bagus. Lalu malaikat ini mengatakan, wahai fulan, kau tahu enggak? Di langit itu tertulis kamu itu penduduk neraka. Apa yang dia katakan? Apa peduli saya dengan surga dan neraka? Saya beribadah bukan karena surga dan neraka. Tambah heran lagi malaikat, ya kan? Akhirnya balik lagi, ya Allah, bagaimana mungkin orang ini jadi penduduk neraka? Kata Allah, lihat lagi ke langit, berubah. Dia penduduk surga. Nah, ini pecinta Allah, mereka tidak memandang apapun. Allah berikan musibah, tidak ada masalah. Allah berikan kesenangan, tidak ada masalah. Tapi ketika orang beribadah, yang ada di hati dia, yang ada di pikiran dia adalah balasan, gitu dia ibadah, rezeki tidak gak lancar, sakit gak datang, akhirnya ditinggalkan ibadah. Jelas? Ya, kita masuk penjelasan untuk pembahasan tentang beribadah karena cinta kepada Allah. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal muhibbu alladhi yarju min mahbubihi 'aradan wa yatlubu minhu 'aradan. Fa innal muhibba man yadullu laka laisal muhibbu man tabdulu lahu. Pecinta bukanlah orang yang mengharapkan imbalan atau upah dari kekasihnya. Sejatinya pecinta adalah orang yang mau berkorban untukmu, bukan orang yang menuntut pengorbanan darimu. Jelas? Ya. Laisal muhib, ya, bukanlah orang yang cinta itu alladzi yarju min mahbubihi 'iwadan, orang yang mengharapkan dari yang dicintainya itu sesuatu, imbalan atau balasan. Kalau seseorang mengatakan cinta, lalu dia melakukan sesuatu untuk kekasihnya, lalu dia minta balasan atas apa yang dia lakukan, bohong, itu bukan cinta. Pecinta sejati bukan orang yang mengharapkan balasan dari orang yang dicintainya. Wa yatlubu minhu gharadan, ataupun dia menginginkan sesuatu. Seperti seseorang menginginkan, kalau saya sholat murah rezeki, ada tujuannya, itu bukan pecinta. Itu bukan pecinta yang hakiki. Ya. Pecinta yang hakiki itu dia tidak akan menuntut apapun, balasan atau ganjaran atas apa yang dia lakukan untuk kekasihnya. Kita ajak manusia kan tadi kan, kalau ada orang mengatakan cinta, dia cinta sama kita, cinta sekali dia ngomong, lalu kita suruh ke warung minta duit. Jelas. Fa innal muhib, maka sesungguhnya pecinta itu, pecinta yang sejati, pecinta yang hakiki, cinta yang sebenar-benarnya cinta, man yabzululak, orang yang berkorban untukmu. Laisal muhib, bukanlah pecinta sejati orang yang menuntut pengorbanan darimu. Yang berkorban itu adalah pecinta. Jadi kalau biasa manusia sama manusia, kita ni udah berkorban, kau berkorban apa? Enggak ada. Kata berkorban, menuntut pengorbanan dari yang cintai, enggak ada. Bagi pecinta sejati itu yang berkorban, dan dia tidak menuntut pengorbanan dari kita. Nah, ini biasa laki bini, cintalah kata dia, itu dah berkorban. Kalau dia tak ada pengorbanan, sama-sama nak cinta. Pecinta sejati itu dia tidak meminta apapun balasan dari sang kekasih.
Pecinta sejati itu dia yang berkorban dan dia tidak pernah menuntut pengorbanan dari kekasihnya. Kalau dia menuntut pengorbanan, maka bukan pecinta sejati, bohong. Jelas? Ya. Nah, ini orang yang cinta sama Allah seperti itu. Mereka tidak menuntut apapun atas apa yang dia lakukan. Dan dia tidak menuntut apa-apa. Ini kalau sudah sampai tahap cinta. Kalau cinta-cinta kita ni bual semua. Mau cinta sama Allah atau sesama manusia. Pecinta hakiki itu seperti orang tua. Orang tua mengurus anaknya, dia tidak menuntut apa-apa. Itu pecinta yang hakiki. Dia mau berkorban, tak nuntut budak kecil ni mana aku dah letih, kau korbanlah untuk aku. Tak ada orang tua ngatain gitu. Itu cinta yang hakiki. Dia tidak meminta upah atas apa yang dia lakukan, dan dia tidak menuntut pengorbanan kepada kekasih yang dicintainya. Orang tua kita kan seperti itu. Dia berkorban, tidak menuntut apapun. Apa yang diharapkan dari apa yang dilakukan hanya satu. Apa yang diharapkan? Yang penting anak senang. Bagaimana anak ini senang? Maka orang yang bercinta Allah hanya satu tujuan. Allah ridha kepada dia. Allah senang kepada dia, sudah selesai. Ilahi dalam makna itu yaitu ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau adalah tujuanku. Wa ridhaka matlubi, yang aku harapkan hanyalah keridhaanmu. Ini ungkapan pecinta. Kalau kita tidak pas mengungkapkan ini. Ya. Kalau kita mau tengok cinta sejati itu ada sama orang tua kita. Dia berkorban tanpa menuntut apapun, tanpa apapun balasan yang diharapkan. Yang diharapkan anak ini senang. Saat dia tengok anak senang, sudah selesai, senang dia. Ya. Orang yang pecinta Allah seperti itu. Dia hanya beramal. Yang penting Allah ridha. Sudah cukup. Jelas ya ikhwan. Ya. Laisal muhibbul haqiqi. Bukanlah pecinta sejati. Bukanlah pecinta yang sebenar-benarnya cinta. Alladhi yarju min mahbubihi iwadan aw ajran. Orang yang mengharapkan dari yang dicintainya itu suatu balasan atau upah. Ala amalin ya'malu, atas pekerjaan yang dia kerjakan, atau khidmat yang dia lakukan untuk sang kekasih. Jadi artinya orang yang cinta itu, cinta yang sebenar-benarnya, orang yang tidak mengharapkan apapun dari yang dicintainya. Dia tidak mengharapkan upah, dia tidak mengharapkan balasan, dia tidak mengharapkan ganjaran dari yang dicintainya. Itu yang sebenar-benarnya cinta. Kalau mengharapkan upah, mengharapkan balasan, mengharapkan ganjaran, itu bukan cinta, bohong. Jelas? Jelas kira-kira? Ya. Kaman yarju minallahi ta'ala, seperti orang yang mengharapkan daripada Allah Ta'ala suatu ganti, ganjaran, balasan dari Allah, au yatlubu minhu gharadan, atau menuntut dari Allah bi amalin salih, suatu tujuan dengan amal-amal saleh yang dia lakukan, seperti murah rezeki, diberi kesehatan, atau hal apapun dengan tujuan, berarti orang ini bukanlah pecinta Allah yang sebenar-benarnya cinta. Jadi orang yang menuntut kepada Allah satu ganjaran atas amal saleh yang dia lakukan, apakah itu perkara dunia ataupun perkara akhirat,
maka orang itu tidak bisa disebut pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ya. Li'annal muhib. Nah, karena orang yang cinta yang hakiki, cinta yang sejati, cinta yang sebenar-benarnya cinta, huwallazi yabdhulu lak, orang yang berkorban untukmu. Walaisal muhib al-hakiki laka wa tabdhulu lak, bukanlah pecinta sejati orang yang menuntut pengorbanan darimu. Ya. Jadi kalau ada orang nuntut pengorbanan, udah 100% bukan pecinta. Ya. Yang cinta itu yang berkorban. Yang cinta itu yang tidak menuntut kepada orang yang dicintainya pengorbanan. Kalau kita kan yang ini nuntut pengorbanan, yang ini nuntut pengorbanan, kata dirinya cinta, enggak. Cinta enggak seperti itu. Cinta enggak seperti itu. Jelas. Ya. Jadi orang yang cinta kepada engkau itu orang yang berkorban untuk kita, bukan orang yang kita berkorban untuk dia. Ya. Yaitu orang yang cinta itu orang yang bersusah payah untuk kesenangan orang yang dicintainya, bukan menyusahkan orang yang dicintainya. Dia melakukan apapun untuk kesenangan yang dicintainya, bukan menyusahkan orang yang dicintainya. Itulah yang dinamakan muhibbul hakiki, cinta yang sejati. Ya. Jadi orang yang cinta itu orang yang mau repot, orang yang mau susah, ya, untuk kesenangan yang dicintainya. Kalau dia cinta, dia tak mau repot, tak susah, bohong. Kita lihat orang tua kita sama anak mana, apapun dikerjakan, tengah malam pun dilakukan. Memang pecinta seperti itu. Pecinta itu orang yang mau repot, orang yang mau susah. Jelas ayyuhal ikhwan. Qala Abu Abdullah Al-Qurashi radhiyallahu an. Abu Abdullah berkata, hakikatul mahabbah, hakikat cinta itu, kata Abu Abdullah Al-Qurashi, antahaba kullak, engkau memberikan seluruhnya. Jelas ya? Cinta itu antahaba kullak, engkau memberikan seluruhnya. Liman ahbabta, kepada orang yang engkau cintai. Hatta la yabqa minka syai'an, sampai tidak tersisa sedikit pun yang ada pada kamu. Ada ke? Jadi dia memberikan semuanya. Ini orang tua kita betul, dia berikan apapun, diberikan semua. Kalaupun dia tidak bisa makan, anak makan tak apa-apa. Itu cinta hakiki. Cinta hakiki itu orang yang memberikan seluruhnya kepada engkau, sampai tidak tersisa apapun yang ada pada dia. Ini terjadi kepada siapa? Kama fa'ala Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, seperti yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz jaa bi mali, ketika Abu Bakar ini datang kepada Rasulullah membawa seluruh hartanya. Ya. Jadi Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya. Seluruh harta ini diserahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini harta yang aku miliki, aku serahkan kepada engkau untuk sabilillah. Saya tidak menyisakan sedikit pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Apa yang engkau tinggalkan untuk anak kamu, istri kamu, kamu sendiri? Faqala, apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar? Allah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya, cukup Allah dan Rasulnya. Ini
bukti cinta sejati. Cintanya Abu Bakar. Nah, jelas. Qala Yahya bin Mu'ad, Yahya bin Mu'ad mengatakan mithqala dzarratin minal hub. Ya, satu ibadah yang kecil. Ya, satu ibadah yang kecil. Tapi ibadah itu berdasarkan dari cinta. Ahabba ilayya, dia mengatakan lebih aku sukai ibadah yang kecil itu, tapi didasari oleh cinta, dimotivasi oleh cinta, min ibadah sab'ina sana bila hub, dari ibadah 70 tahun tapi tidak didasarkan cinta. Nah, jadi ada orang ibadah sekali saja, solat 2 rakaat, dia solat 2 rakaat, tapi solat 2 rakaat itu didasari oleh cinta. Ada orang yang beribadah 70 tahun. Ya. Ganjaran yang diberikan lebih besar yang akan Allah berikan 2 rakaat berdasarkan cinta daripada 70 tahun bukan berdasarkan cinta. Jelas. Oleh karena itu, ma faddalakum Abu Bakar. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq itu lebih utama, mendapatkan keutamaan daripada kalian. Ya. Abu Bakar merupakan orang yang kedua setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang utama. Abu Bakar mendapatkan keutamaan seperti ini bukan bikasratis siam, bukan karena Abu Bakar banyak puasanya. Pernah kita dengar Abu Bakar puasa tidak putus-putus? Kan? Wala salah. Pernah kita dengar Abu Bakar salat sampai 1000-2000 rakaat. Sayyidina Abu Bakar. Pernah kita dengar? Nah. Walakin, akan tetapi Sayyidina Abu Bakar mendapatkan posisi itu manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu manusia kedua di muka bumi ini yang terbaik. Ya. Hubbuhu walakin bi syai'in waqara fi sadri. Tetapi Abu Bakar mendapat kelebihan itu karena ada sesuatu yang ada di dalam hatinya. Apa sesuatu itu? Hubbuhu syadid lillahi wa rasulih. Cinta yang sangat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Cinta yang sangat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang beribadah karena cinta, andaikan Sayyidina Abu Bakar sholat 2 rakaat, kita sholat sampai 70 tahun, tetap Sayyidina Abu Bakar lebih mulia. Jelas? Nah. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya Sayyidina Abu Bakar. Karena ibadahnya berdasarkan cinta. Dan sudah dibuktikan. Dia mengorbankan seluruhnya. Syarat cinta yaitu mengorbankan seluruhnya yang ada pada kamu sampai tidak tersisa apapun. Ya. Jadi Sayyidina Abu Bakar, beliau mendapatkan kemuliaan itu bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, akan tetapi sesuatu yang ada di hatinya, yaitu cinta yang sangat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sama seperti orang tua kita. Ya. Kenapa seorang anak tidak bisa membalas apapun yang dilakukan orang tuanya? Kita pernah dengarkan satu orang gendong orang tuanya, umrah, tawaf dia gendong sama orang tuanya, lalu datang mengatakan belum bisa tergantikan. Jangankan menggendong, andaikan dunia dan isinya kita berikan kepada orang tua kita, tidak bisa menggantikan. Jangankan hanya menggendong, isi dunia dan seisinya kita berikan, tidak bisa menggantikannya. Apa sebabnya? Yang dilakukan orang tua kita berdasarkan cinta, mahabbah. Walaupun 1.000 rupiah yang dikeluarkan orang tua kita, kita ganti dengan 100 miliar, tidak bakal tergantikan dengan 1.000 itu. Jelas? Nah. Karena apa?
Yang orang tua kita lakukan dasarnya cinta, yang kita lakukan enggak. Maka ketika orang tua merawat anaknya, orang tua akan berharap anak ini terus hidup sampai kapanpun. Tapi kalau kita merawat orang tua kita yang sakit, kita akan berharap kapan berakhir ini. Letih udah gitu. Bila akhiran? Dan orang tua enggak. Dia merawat anaknya, dia harap anaknya terus menerus hidup. Jelas ya ikhwan. Jadi beda. Itu di antara salah satu kita tidak bisa gantikan orang tua kita. Jadi jangan kita besak kepala. Kita udah ngasih lebihan orang tua kita lalu nuntut, tidak akan terbalas. Dan tidak mungkin terbalas. Satu perbuatan yang dilakukan berdasarkan cinta itu tidak bisa dinilai. Berapa banyak pun yang dilakukan bukan berdasarkan cinta, tidak bisa. Sayyidina Abu Bakar dapat kemuliaan itu karena cintanya. Siapapun yang beribadah, kita dengar ada orang ibadah sampai 1.000, 2.000 rakaat, puasa yang luar biasa, dia tidak akan mampu bisa menggantikan bisa derajatnya lebih tinggi daripada Sayyidina Abu Bakar. Jelas ya ikhwan. Nah, jadi ibadah yang dilakukan berdasarkan cinta itu nilainya besar sekali. Nah, kalau kita sudah memahami ini, maka jangan sekalipun kita merasa sudah berjasa sama orang tua gitu. Enggak. Apapun yang kita lakukan itu tidak akan bisa menandingi apa yang orang tua kita lakukan. Walaupun orang tua kita selama hidupnya paling keluar 10 juta, kita kasih 200 juta 1 M, tidak akan nilainya. Beda. Jelas ya ikhwan, beda. Jadi orang tua tidak bisa tergantikan, tidak bisa sama sekali. Beda. Motivasi orang tua mengurus kita sama motivasi kita mengurus orang tua beda jauh. Kita ngurus orang tua setahun, 2 tahun, orang tua sakit udah lelah, dah capek lah. Nanya sampai bila ni? Orang tua tak pernah gitu. Dia sabar merawat anaknya dan berharap anak terus hidup. Tak pernah orang tua mengharap anak bila anak di jalan, tak ada. Tak pernah. Jelas saya ikhwan. Jadi untuk mencapai kedudukan di sisi Allah itu bukan hanya sekedar salat, puasa, sedekah, zakat, tapi ada yang lebih besar lagi, yaitu motivasi ibadah itu karena cinta. Itu yang paling besar. Amal yang sedikit tapi amal itu didasari oleh cinta itu lebih besar daripada amal yang besar tapi bukan didasari oleh cinta. Jelas ya? Jadi kita paham kenapa kita tidak bisa menggantikan orang tua kita. Amal apapun tidak bisa. Karena motivasinya berbeda. Ini bukan nilainya, tapi apa dari tujuannya, apa yang membagi motivasi dia. Beda. Kalau kita cinta sama orang tua kita, tidak penuh. Kalau ada masalah sikit kita dia tinggalkan orang tua kita. Tidak full. Kemudian hubbullah, cinta kepada Allah itu minhatun azimah. Itu merupakan anugerah yang agung dari Allah. Minhatun azimah minallahi ta'ala. Kalau kita ini bisa cinta kepada Allah, maka itu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah ini bukan hanya dianggap sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki, sebagai pelindung, tapi Allah dianggap Habibi, kekasih.
Kalau ada perasaan itu di hati kita, kita tidak hanya menganggap Allah pencipta, pelindung, tapi kita menganggap Allah adalah kekasih kita, maka itu anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Ya, kalau kita kan paling Allah yang memudahkan rezeki, lapangkan, memang itu yang kita harapkan. Nah, tapi kalau kita bisa sampai tahap kita mengatakan bahwa Allah Habibi, Allah adalah kekasihku, maka itu anugerah yang agung, anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Ini orang sudah sampai tahap ini, mereka masuk kepada ikhlas yang ketiga. Allah tujuannya, keridaan Allah itu yang diharapkan. Ilahi anta maksudi wardaka matlubi. Yu'tihi man yasha' min ibadi. Allah berikan anugerah tersebut kepada orang-orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya. Jadi artinya apa? Tidak semua orang itu dapat. Ya, tidak semua orang dapat seperti itu. Orang yang bisa mengatakan ketika ditanya siapa Allah, dia mengatakan Allah Habibi, Allah kekasihku. Banyak orang hanya mengatakan siapa Allah, Allah Rabbi, Allah Tuhanku. Tapi orang yang khusus dia mengatakan Allah Habibi. Bukan hanya sebatas Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku. Fakat sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu Rasulullah meminta kepada Allah, karena doa ini, karena cinta ini adalah anugerah dari Allah, maka Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, anugerahkan kepadaku cinta kepadamu, cinta kepada orang yang cinta kepadamu, wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amal yang mendekatkan aku kepada cinta kepadamu. Jelas ayyuhal ikhwan. Jadi karena ini termasuk anugerah yang besar, hendaknya kita meminta. Kita minta, jangan minta duit aja, jangan minta jabatannya. Minta kepada Allah, ya Allah anugerahkan kepadaku cinta kepadamu. Ya. Kalau kita bisa masuk, Allah anugerahkan hal ini ke dalam diri kita, ya, cinta kepada Allah, kita tidak pening-pening lagi, ibadah aja, tidak peduli apapun yang terjadi, pokoknya ibadah, ya, tidak ada tuntutan apapun. Wa qila awhallah, Allah berwahyu kepada Nabi Isa alaihissalam, idza tala'at, apabila aku melihat, katanya, aku periksa ala qalbi abdin, atas hati hambaku, falam ajid fihi, dan aku mendapatkan dalam hati hambaku itu hubbud dunya, tidak aku dapati dalam hati hambaku itu cinta kepada dunia, ataupun hati itu cinta kepada akhirat, mala'tuhu min hubbi, maka aku akan penuhi hati hambaku itu cinta kepadaku. Berat kan? Jadi kalau memang hati tidak ada condong ke dunia, tidak agak condong ke akhirat. Kalau kita bisa condong ke akhirat, udah alhamdulillah dah, untung besar dah. Tidak condong ke dunia, ke hati kita di ke akhirat ya, udah bersyukur dah, sujud syukur gitu. Kan? Kalau kita condong je hati kita akhirat, je ingat surga, ingat kubur, ingat neraka, udah luar biasa dah. Kalau saya yang lain, kalau ini kata Allah, kalau hati hambaku itu kosong daripada dunia, kosong daripada akhirat, maka aku akan penuhi hati hambaku itu dengan cinta kepadaku. Bila begitu dah umur segini, mana akhirat gak masih lupa.
Apa kita mau kosongkan? Akhirat kosong sih percaya, dunia tak ada. Dunia tak ada. Nah, ini hanya gambaran untuk motivasi kita bab ini. Kita minta aja, semoga Allah berikan. Tapi kalau secara logika tak mungkin. Secara logika otak kita mana? Hati ini udah penuh untuk dunia, akhirat pun tak ada tempat lagi. Jadi syaratnya kosongkan hati dari mencintai dunia, kosongkan hati dari mencintai akhirat, maka Allah akan penuhi hati itu dengan cinta kepada Allah. Apa ini hanya untuk dengar-dengar gitu. Untuk dengar-dengar ya. Jadi pendengar aja apa. Faman abadallah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang beribadah kepada Allah, raja'a thawabin au jannatin, dia mengharapkan balasan surga, dia solat, dia puasa, dia zakat, dia haji, mengharapkan pahala atau surga, au harabin minan nar, atau terhindar dari neraka, fahuwa fil hakika, sebenarnya hakikatnya orang ini dia bukan pecinta Allah, bal muhibbu li nafsi, dia cinta kepada diri dia. Betul tak? Nah, orang ini pecinta karena ibadahnya gini. Kita beribadah mau masuk surga, apa surga? Dapat bidadari, makan nyaman. Ya kan? Semuanya ada. Yang kita cinta siapa? Diri kita. Bukan pecinta Allah. Betul tak ni? Ya kan? Pecinta diri kita. Sembahyang kenapa? Biar rezeki mudah. Yang kita mau cinta diri kita. Ibadah ini sebagai jembatan untuk menyenangkan diri kita. Solat kita jembatan untuk kesenangan kita. Dapat rezeki murah, rezeki dapat bidadari, dapat ini jembatan untuk menyenangkan diri kita. Yang artinya kita pecinta diri kita, bukan pecinta Allah. Jelas? Ayuhal akhwan, orang pecinta Allah itu mereka berdoa atau enggak? Kalau kita tengok kan dia enggak perlu sama dunia, enggak perlu sama akhirat, Allah saja. Jadi doa enggak? Doa. Ya. Pecinta yang paling besar itu Rasulullah. Yang paling mencintai Allah itu Rasulullah. Rasulullah berdoa. Bukan Rasulullah meninggalkan doa. Dia antara doa Nabi, Allahumma inni as'aluka hubbak. Nabi berdoa. Tapi motivasi orang berdoa, motivasi pecinta yang berdoa dengan bukan pecinta berdoa berbeza. Doanya sama. Tak ada beza. Doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu pecinta. Yang tak pecinta pun Rabbana atina fid dunya hasanah. Sama doanya. Yang bedanya motivasinya. Jelas? Kalau pecinta, dia berdoa kepada Allah, tujuannya apa? Agar Allah senang. Kenapa dia berdoa? Karena Allah suka orang yang berdoa. Jelas. Karena Allah suruh dia meminta, dia minta. Karena Allah suruh dia berdoa, dia berdoa. Karena Allah senang. Karena Allah suka. Kabul tidak kabul mereka tidak ada urusan. Kalau kita doa yang paling utama apa? Kabul. Jelas. Karena motivasinya untuk apa? Untuk kita. Orang pecinta mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Sama seperti kita, tidak ada beda. Tapi dia meminta. Kenapa dia berdoa? Karena Allah perintahkan untuk berdoa. Karena Allah suka hamba yang meminta kepada dia.
Karena Allah suka, dia berdoa. Andaikan Allah tidak perintahkan berdoa, dia tidak akan berdoa. Andaikan Allah tidak perintahkan untuk Allah tidak suka kepada orang minta, dia tidak akan minta. Dia meminta kepada Allah karena Allah suka. Karena Allah senang kepada orang yang meminta, maka dia berdoa. Itu motivasinya. Sama-sama berdoa tapi beda motivasinya. Ujung-ujungnya, kalau yang ini mereka tak terlalu sibuk dengan kabul, tak kabul tu tak sibuk. Kalau gitu, bila lah ni tak ada kabul-kabul. Jelas ya kawan. Kemudian ulama memberikan jalan kepada kita untuk mencintai Allah. Yang artinya ada usaha-usaha atau amalan-amalan supaya kita ada tumbuh cinta kepada Allah. Ketika tumbuh cinta kepada Allah, hati kita condong kepada Allah, bisa kosong dunia dan akhirat ini, maka Allah akan penuhi hati itu dengan cinta kepada Allah. Yang pertama, apa jalan? Udah azan dah ya? Tak apa, lanjutkan sikit tak ya? Nanggung, nanti minggu depan bahasan lain lagi. Yang pertama, musyahadatul ihsanihi, menyaksikan kebaikan Allah. Wa ni'amihi zahira al-batinah, nikmat-nikmat Allah yang zahir ataupun yang batin. Ini satu jalan. Yang kita ingat nikmat-nikmat. Apa nikmat Allah itu kita ingat terus. Jangan susah jak masalah diingat. Kalau yang kita ingat adalah masalah-masalah, tak mungkin cinta sama Allah. Yang kita ingat kenikmatan-kenikmatan yang Allah beri, bahwa setiap detik, setiap saat nikmat Allah itu mengalir kepada kita. Jantung kita aktif, darah kita aktif, kehidupan yang Allah beri ini tak pernah semenit pun. Tak mungkin kan darah ni jalan sendiri, tak ada yang gerak kan? Tak mungkin kan? Mungkin tak? Kalau mungkin berarti mobil ada jalan depan tu, tak ada yang nyetir kan? Percaya Allah tak percaya kan? Yang artinya setiap detik kenikmatan Allah ini mengalir kepada kita. Kenapa? Karena jubilatil qulub, tabiat hati manusia itu, tabiat hati kita itu ala hubbi man ahsana ilaih. Dia akan cinta kepada yang berbuat baik kepadanya. Ya, kalau orang berbuat baik, andaikan orang datang sama kita ngasih mobil, cinta tak gitu? Itu memang tabiat hati manusia seperti itu. Dia akan mudah jatuh cinta kepada yang berbuat baik kepadanya. Maka salah satu cara menumbuhkan cinta kita kepada Allah, kita ingat kebaikan-kebaikan, anugerah-anugerah Allah yang Allah berikan. Kita renungkan, kita ingat. Karena kebaikan itu akan menumbuhkan cinta kita kepada Allah. Ya. Kalau kita ni kan ingatnya susah, enggak senang, lupa. Ya, masalah saja diingat. Kalau kita ingat masalah, tak mungkin bisa tumbuh cinta kepada Allah. Ya. Karena tabiat hati manusia itu akan cinta kepada yang berbuat baik kepadanya. Sudah cukup dulu lah. Nanti minggu depan saya lanjutkan lagi. Nanti ada lima ada lima usaha atau amaliyah untuk menumbuhkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah anugerahkan dalam hati kita cinta kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.